Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kitab Safinatun Najah, pasal ke-24. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Faslun utawi ikilah fasal arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat sab'ata asyara iku ana 17. Al awalu utawi kang dingin an-niyatu iku niyat. Asani utawi kapindhone takbiratul ihrami iku takbiratul ihram. Asali utawi kang kaping telune al-qiyamu iku ngadeg. Alal qadiri ing atase wong kang kuwasa fil fardhi ing dalem salat fardu. Arabiu utawi kaping papate qiraatul Fatihati ku maca surah Al-Fatihah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 aruku'u iku ruku. Asadisu utawi kaping 6 at-tuma'ninatu iku tumakninah fihi ing dalem ruku. Asabi'u utawi kaping 7 al-i'tidalu iku i'tidal. Asaminu utawi kang kaping 8 at-tuma'ninatu iku tumakninah fihi ing dalem i'tidal. At-tasi'u utawi kang kaping 9 as-sujudu iku sujud marrataini hale ambal kaping ping pindho. Al-asyiru utawi kaping 10 at-tuma'ninatu iku tumakninah fihi ing dalem sujud. Al-hadi asyar utawi kaping 11 al-julusu iku lungguh bainas sajdataini ing antarane sujud loro. Asani asyara utawi kaping 12 at-tuma'ninatu iku tumakninah fihi ing dalem lungguh. Asalis asyara utawi kaping 13 at-tasyahhudul akhiru iku maca tasyahud akhir. Arabi asyar utawi kaping 14 al-qu'udu iku lungguh fihi ing dalem tasyahud akhir. Al-khamisa asyara utawi kaping 15 as-sholatu 'alan nabi iku maca sholawat ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalem tasyahud akhir. As-sadisa asyara utawi kaping 16 assalamu iku salam. As-sabi'a asyara utawi kaping 17 at-tartibu iku urut. Baik, penjelasan. Pada pasal ini mu'alif menerangkan tentang rukun-rukun sholat yang berjumlah 17. Jadi 17 ini mungkin kalau sobat kajian pernah mendengar atau melihat di kitab yang lain ada yang membilang 13 atau yang jumlah yang lain itu karena tumaninahnya disertakan dalam rukunnya. Nah, kalau bilangannya ini jumlahnya 17, ini tumaninah dipisah masing-masing. Seperti itu ya. Jadi nggak usah bingung. Yang pertama dari rukun-rukun yang 17 itu adalah niat. Nah, niat, caranya niat kemarin pada waktu pertemuan sebelumnya di bagian wudhu atau yang lain dijelaskan bahwa niat itu dilakukan pada saat rukun fi'liyah yang pertama. Nah, kalau niat kan ini pekerjaan hati ya, rukun qalbiyah kalau dikatakan. Ini rukun qalbi yang pertama, rukun qalbi kalau dikatakan satu-satunya
di dalam sholat ya niat saja. Nah, ini dilakukan bersamaan dengan rukun fi'li yang pertama yaitu takbiratul ihram. Jadi saat memulai rukun kedua ini takbiratul ihram yaitu membaca Allahu Akbar itu mulai dari eh, lafadz A dari Allahu Akbar itu di dalam hati sudah memulai niatnya. Nah, niatnya misalkan ya yang dipahami oleh musolli ya, yang dipahami oleh orang yang salat itu misalkan dia biasa pakai bahasa Indonesia, maka di dalam hatinya pakai bahasa Indonesia. Boleh pakai bahasa daerah silakan. Yang penting hati paham, akal nyambung. Nah, misalkan pakai bahasa Arab dan dia paham, ya nggak apa-apa boleh. Sekali lagi ya, niat itu di dalam hati, pekerjaan hati itu untuk menyadarkan diri bahwa dia akan melakukan kegiatan ibadah itu sepenuh hatinya, seperti itu. Maka harus diniati dengan sengaja sejak awal. Nah, maka pakai bahasa yang dipahami, dimengerti oleh pelaku. Seperti itu. Adapun talfidun niat itu tidak masuk rukun. Usolli fardhu zuhri misalkan yang dilakukan sebelum takbiratul ihram itu tidaklah dikatakan niat, tapi talfidun niat yang tidak masuk arkanus sholah yang 17 ini. Masuknya masuk ke sunan. Sekali lagi, boleh talfidun niat, tapi jangan sampai niat asli yang di dalam hati tidak dilakukan. Nah, rukun awal ini adalah rukun kolbi dilaksanakan bersamaan dengan rukun kedua yaitu takbiratul ihram selaku rukun fi'li. Rukun yang berupa tindakan. Takbiratul ihram ini adalah kegiatan membaca bacaan takbir yaitu Allahu Akbar. Bukan kegiatan mengangkat tangan. Jadi yang perlu diketahui takbiratul ihram yang tanpa mengangkat tangan apakah boleh? Ya, dipersilakan karena memang mengangkat tangan tidak masuk rukun. Nah, yang masuk rukun adalah membaca takbir atau kalimah kalimah Allahu Akbar seperti itu. Nah, tentunya ini takbir bacaan takbir yang pertama ya, yang rukun. Nanti yang takbir setelah ini, misalkan mau rukuk takbir, bangun dari rukuk takbir, ini bacaan takbir intikal bukan masuk rukun dan bukan takbiratul ihram. Jadi satu-satunya takbir yang masuk rukun dalam sholat adalah takbir pertama yang dibarengi dengan niat seperti itu. Asalis rukun yang ketiga adalah al-qiyamu alal qadiri fil fardi. Ini dua dua syarat ini perlu dipahami ya. Jadi rukun ketiga adalah berdiri bagi siapa? Siapapun yang melakukan sholat yang kuat berdiri seperti itu. Jadi kalau nggak kuat berdiri boleh dengan duduk, nggak kuat duduk dengan berbaring dan seterusnya. Nah, jadi nah rukun berdiri bagi yang puasa berdiri ini untuk sholat fardu. Rukun dari sholat fardu salah satunya adalah berdiri jika mampu. Nah, beda lagi dengan sholat sunnah. Sholat sunnah misalkan dia kok mampu berdiri tapi memilih duduk tidak masalah. Nah, dipahami ya. Jadi maka ini ada koyetnya dua alal qadiri yang pertama, yang kedua fil fardi. Nah, jadi kalau di dalam sholat fardu kalau ada orang nggak kuat berdiri maka harus duduk. Duduknya boleh duduk biasa di atas lantai atau di kursi roda atau di media apapun sesuai kenyamanannya dan bisa melaksanakan fardu-fardu atau rukun-rukun yang lain. Seperti itu. Kemudian ar-rabi'u, rukun yang keempat di sini adalah qiraatul Fatihah yaitu membaca surah Al-Fatihah. Nah, membacanya apakah cukup sekali? Sekali setiap rokaat. Nah, jadi rokaat itu apa? Rokaat ya
jamak dari rakaat itu banyak rukuk, banyak, jadi kalau di sini kan ada, rakaatun, rakaatani, rakaat. Nah, 1 kali rakaat itu kalau dalam bahasa Inggris itu dikatakan cycle ya, putaran. 1 kali putaran itu mulai dari perilakunya adalah berdiri, berakhir dengan sujud yang kedua, seperti itu. Setelah itu berdiri lagi masuk putaran yang kedua. Nah, itu namanya rokaat. Nah, rokaat yang setiap kali rokaat itu dibaca Al-Fatihah, membacanya. Itu wajib. Jadi bacaan Fatihah ini di dalam sholat sesuai jumlah rokaatnya. Kemudian al-khamisu. Rukun yang kelima adalah ruku. Ruku adalah berdiri yang membentuk sudut 90 derajat yang mana kepalanya itu ke arah kiblat. Jadi yang awalnya wajahnya yang menghadap kiblat, sekarang ketika rukuk wajahnya menghadap ke tempat sujud. Yang menghadap kiblat adalah ubun-ubunnya atau ujung kepalanya, seperti itu ya. Itu membentuk sudut 90 derajat. Nah, kalau dari guru-guru kami biasanya untuk sebagai acuannya itu kalau ada gelas di atas punggungnya itu ada airnya, ya airnya nggak tumpah, nggak miring. Nah, itu ya ukuran standar pasnya ruko itu tegak. Tegaknya itu sampai sekiranya punggungnya itu bisa eh, untuk tempat gelas yang ada airnya dan tidak tumpah. Jadi airnya itu penuh atau hampir penuh, airnya nggak tumpah, itu standarnya berarti dia telah tegak rukuknya. Nah, untuk tangan, tangan di atas lutut ya. Wah, kalau ada yang biasanya sebagian itu meletakkan tangan di agak ke bawah, ya itu ya nggak masalah karena bukan rukun. Yang rukun adalah yang penting rukuknya. Nah, tapi kalau standar itu tadi 90 derajat sudut itu, biasanya itu sudah bisa dicapai dengan tangan di atas kedua lutut. Jadi punggung ditegakkan, tangan di atas kedua lutut itu sudah bisa membuat rukuk yang sempurna tegak. Tuh. Jadi tidak perlu tangannya sampai ke bawah sampai ke misalkan dipegangkan ke tulang keringnya atau yang sekitar betis itu atau bahkan sampai mata kaki tidak perlu. Ada yang seperti itu. Jadi kalau tangannya itu di atas lutut, insya Allah itu sudah bisa membentuk rukuk yang sempurna. Kemudian asatisu yang nomor 6 adalah tumak ninah di dalam rukuk. Nah, masing-masing nanti akan dijelaskan di dalam pasal selanjutnya termasuk niat itu nanti dijelaskan lanjutnya, kemudian nanti tumak ninah bagaimana dan seterusnya. Tapi secara sebagai penjelasan sekilas, tumak ninah adalah berhenti sejenak. Sejenaknya itu sekira anggota badan tidak bergerak. Nah, jadi berhenti yang benar-benar tenang dari gerakan gerakan badan maksudnya. Nah, setelah tumakninah di dalam ruko, baru kemudian lanjut ke rukun yang ketujuh adalah i'tidal. Nah, dari kata-kata i'tadala ya'tadilu itu adalah lurus. Lurus, berdiri tegak, tidak condong kemanapun. Namanya i'tidal. Itu. Kemudian as-saminu rukun yang kedelapan adalah tumakninah di dalam i'tidal. Jadi benar-benar berdiri tegak, lurus, terus berhenti, tidak bergerak semua anggota badannya, baru kemudian boleh lanjut ke rukun selanjutnya, yaitu rukun at-tasyi'u yang kesembilan adalah sujud marrotain. Nah, sujud ini dilakukan 2 kali. Jadi setelah i'tidal itu turun untuk sujud pertama, nah, kemudian setelah itu kan sujud pertama kepala, tangan, kaki bersatu padu untuk sujud itu. Kemudian
al-asyiru rukun ke-10 adalah tumakninah fihi. Itu tumakninah di dalam sujud. Nah, ini hinya mengacu ke sujud ya, bukan ke sujud 2 kali. Nah, itu. Al-hadi asyar itu yang urutan ke-11 adalah al-julus baina ini. Nah, di antara dua sujud itu ada namanya duduk. Nah, jadi setelah duduk pertama kemudian tumakninah baru bangkit untuk duduk satu kali beserta dengan asani asyar tumakninah fihi beserta tumakninahnya juga ketika duduk itu baru sujud kedua beserta tumakninah juga. Nah, setelah itu baru putaran selanjutnya atau rokaat selanjutnya. Nah, setelah semua selesai rokaatnya itu, misalkan subuh ya 2 rokaat, itu sudah selesai, sudah sujud kedua tadi, terus tidak lagi berdiri tapi duduk tasyahud akhir. Nah, rukunnya ini adalah pembacaan dulu. As-salis asyar, rukun yang ke-13 adalah at-tasyahudul akhir, yaitu membaca tasyahud akhir. At-tasyahud ini kan persaksian. Dinamakan persaksian karena di dalam kegiatan itu kita membaca syahadat. Nah, persaksian. Nah, makanya dinamakan tasyahud. Sementara al-akhir adalah tasyahud yang akhir atau tasyahud yang kedua kalau dikatakan. Nah, ini yang masuk rukun. Kalau tasyahud awal tidak masuk rukun. Ar-rabi asyar, rukun yang ke-14 adalah al-qu'udu fihi, yaitu duduk untuk atau di dalam tasyahud akhir. Duduknya itu juga masuk rukun. Jadi dari sujud kedua itu kemudian duduk dan membaca. Kegiatan duduk dan membaca sama-sama masuk rukun. Bacaannya tasyahud akhir sampai mana yang diwajibkan? Nah, ini sampai ke asyhadu. Nah, kan memang dari at-tahiyat kemudian salam, salamnya 2 kali, salam untuk Nabi dan untuk kita sendiri, kemudian tasyahud. Nah, inti dari tasyahud adalah syahadat. Nah, masuk rukun selanjutnya adalah al-khamis asyar. Rukun yang ke-15 itu adalah as-salatu 'alan nabi fihi. Itu bersalawat atas Nabi di dalam tasyahud akhir untuk Nabi saja. Kalau ada wa ala ali misalkan itu tidak masuk rukun. Nah, jadi kok sampai waktunya kok terbatas hanya cukup untuk ini sekedar sholawat atas Nabi saja ya sudah cukup. Tapi kalau waktunya panjang ya disempurnakan kesunahan-kesunahannya. Nah, rukun yang ke-16 adalah assalam, yaitu salam. Salam menengok yang ini yang diperlukan adalah menengok ke kanan ya. Yang menengok ke kanan dan ke kiri bisa nanti kalau memang habis salam ke kanan kok kentut misalkan ya sudah nggak boleh ke kiri. Nah, kalau terus tambah salam ke kiri malah tambah batal. Jadi kalau misalkan salam ke kanan kok habis itu batal atau entah batal sebab yang lain, sebab selain kentut misalkan. Nah, habis salam ke kanan lihat wajahnya terus ketawa misalkan ya sudah selesai. Nggak usah salam ke kiri. Itu biar tidak batal sholatnya. As-sabi asyar, rukun yang terakhir yaitu yang ke-17 adalah at-tartib itu urut, tertib. Jangan diloncat-loncat, jangan diacak, jangan sholat yang random. Mau rukuk dulu baru takbiratul ihram, mau duduk dulu baru i'tidal itu enggak boleh seperti itu ya, urut. Karena dari Nabi kan panduannya seperti itu. Kok tahu? Karena Nabi itu kan praktek dari Al-Quran, di Al-Quran kan tidak ada praktek langsung terkait sholat, gerakan-gerakannya. Nah, itu panduan dari Nabi adalah para sahabat diminta mengikuti cara sholatnya Nabi. Solu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti halnya aku melakukan sholat. Gerakanku, kalimat-kalimat yang kuucapkan, dan seterusnya.
Sementara Nabi mengikuti cara sholat yang di di-training-kan, oleh Jibril. Jadi seperti itu ya. Para sahabat kan nggak bisa melihat Jibril, yang bisa lihat kan Nabi. Nah, maka sahabat melihat Nabi. Nah, seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab.